Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik dan berkenan mengampuni dosa di bawah dosa syirik selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Sebelumnya sudah kita bahas pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil, dan bagaimana akibatnya bagi para pelakunya di dunia dan di akhirat. Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan beda dengan Khawarij dan Mu'tazilah, dan orang-orang yang tahu bahwasanya kitab yang kita kaji ini adalah kitab kajiannya orang yang mereka sebut Salafi Wahabi. Ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah tulen. Adapun yang mereka sebut-sebut bahwa Salafi Wahabi itu teroris, ini adalah maling teriak maling. Yang teroris itu adalah Syiah. Yang teroris itu adalah Mu'tazilah, Khawarij. Kenapa? Karena justru mereka lah yang meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kekal di neraka selamanya. Bahwasanya ayat ini adalah dalil bagi Salafi Wahabi untuk menentang para Khawarij. Baik, itu yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Fokus kita kali ini adalah mencari tahu mengapa kita harus takut untuk terjerumus ke dalam syirik. Saya bacakan di sini pernyataan Asy-Syarih yang merupakan khulasah intisari dari pernyataan Ibnul Qayyim rahimahullah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya adalah guru tidak langsung dari Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Saya bacakan di sini. Beliau mengambil dari pernyataan Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, akhbara ta'ala annahu la yaghfiru ay yushraka bih, ay la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik, maksudnya tidak mengampuni seorang hamba yang mendatangi Allah di hari kiamat nanti dengan membawa dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ay minadz-dzunubi liman yasha'u min ibadihi. Dan Allah berkenan mengampuni hambanya yang telah melakukan dosa selain dosa syirik, menemui Allah di akhirat tanpa membawa dosa syirik, tapi bawa dosa lain. Allah masih terima, masih berkenan untuk mengampuninya bagi yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau, fatabayyana, kata Asy-Syarih, fatabayyana bihadhil ayah, dengan ayat ini menjadi jelas, anna syirka a'zamuz dzunub, bahwa syirik itu adalah dosa terbesar. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu.
Wa ma dunahu minadz-dzunubi fahuwa dakhilun tahtal masyiah. In syaa'a ghafarah liman laqiyahu bih wa in syaa'a 'adzabahu bih. Karena Allah Ta'ala memberitahu dalam ayat ini bahwa Allah tidak berkenan mengampuni orang yang membawa dosa syirik belum bertaubat sebelum matinya dari dosa syirik tersebut. Adapun dosa-dosa di bawah dosa syirik, selain dosa syirik, maka masih berada dalam kemungkinan kemauan Allah apa? Allah maunya mengampuni, maka diampuni. Allah tidak mau mengampuni, pasti diazab. وَذَلِكَ يُوجِبُ لِلْعَبْدِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ عِنْدَ اللَّهِ. Maka ayat ini menjadi dasar, menjadi pemacu bagi kita untuk lari dari dosa syirik sedikit-dikitnya adalah sepanjang hayat kita. Itu sedikit-dikitnya. Jadi kalau selebihnya apa? Ya nggak ada. Artinya sepanjang hayat kita harus selalu kita tetapkan dalam hati kita rasa takut untuk berdosa syirik. Selanjutnya, li'annahu aqbahul qabih wa azlamuz zulm wa tanaqqusun li rabbil alamin wa sarfun khalisun li خالص حقه لغيره وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Alasan lebih dalam lagi bahwa syirik itu adalah dosa yang harus kita takuti, karena ini adalah sesuatu yang jelek, yang paling jelek, yang paling jeleknya, yang terjelek. Wa azlamuz zulmi, dan kezaliman yang paling zalim, paling zalimnya kezaliman adalah syirik. Dan itu merupakan tanaqqusun li rabbil alamin, meremehkan, merendahkan, mengenyehkan Allah Azza wa Jal. Itu yang namanya syirik. Ngerendahin banget kepada Allah. Dan itu berarti sarfu khalisi haqqihi li ghairihi. Sesuatu haknya Allah yang paling murni haknya Allah saja kok dikasihkan kepada selain Allah. Itu yang namanya syirik. Wa adlu ghairihi bihi, dan membuat pihak selain Allah jadi menyimpang, diselewengkan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir menyimpangkan hak Allah Azza wa Jalla. Li'annahu munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amri munafin lahu min kulli wajhin. Juga karena yang namanya syirik itu bertentangan dengan maksud inti. Kenapa kita diciptakan? Maksud inti dari perintah Allah. Apa perintah Allah? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah manusia dan jin itu diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah saja, khalis, mukhlis, murni untuk Allah saja, secara konsisten, lurus. Selalu seperti itu sampai akhir hayat. Wadzalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin. Syirik
juga merupakan perlawanan paling ekstrim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, walistikbaru an ta'atih. Syirik juga merupakan kesombongan. Kesombongan kepada Allah. Kesombongan hamba Allah kepada Allah. Tidak mau taat kepada Allah. Wadzulli lahu walinqiyadi li awamirihi alladhi la salaha lil alami illa bidzalik. Musyrik itu berarti menyombongkan diri kepada Allah. Tidak mau merendahkan diri, tidak mau taat. Tidak mau ada komitmen dengan Allah Azza wa Jal. Padahal dengan ketaatan, kerendahan dan komitmen kepada Allah Azza wa Jal, itulah sumber kemaslahatan seluruh alam ini. Famata khala minhu kharib wa qamatil qiyamah. Apabila alam ini sudah kosong dari tauhidullah, maka rusaklah alam ini. Goncanglah alam ini. Kiamat pun terjadi. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai tidak adanya yang menyebut Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Tauhidullah hilang. Tauhidullah hilang. Sampai pada dataran lisan saja sudah hilang. Memang jelang hari kiamat, semua mukmin itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah syarrul khalqi, syarrul bariyah, syirarul khalqi indallah. Orang-orang yang jahat saja. Orang-orang kafir saja. Maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya sampai melihat hari kiamat. Hadis ini sahih dalam riwayat Al-Imam Muslim. Selanjutnya, mengapa syirik itu harus kita takuti? Kata Asy-Syarih, wali anna syirka tasbihun lil makhluqi bil khaliq. Seseorang yang mempersekutukan Allah itu sama saja menyamakan Allah dengan al-makhluk. Makhluk dengan khaliq. Wa musyarakatun fi khasaisil ilahiyah. Dan memberikan hak istimewa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu diibadahi secara ikhlas. Dibagi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di antara hak istimewa dan kewenangan Allah yang khusus bagi Allah saja, yang lainnya tidak punya, adalah min milki dhurri wan naf'a. Kewenangan, kemampuan untuk memberikan manfaat atau menimpakan madarat. Ada sesuatu yang enak dan mengenakkan, senang dan menyenangkan. Itu yang bisa bikinnya hanya Allah. Yang bikin susah, sakit, menderita, itu hanya Allah. Yang lainnya nggak bisa, nggak punya. Wal 'atha wal mana'. Pemberian atau penjagalan itu hanya Allah yang mampu memberi atau menjegal. Walaupun kita pengen ngasih seseorang, kalau Allah tidak berkehendak, maka nggak jadi. Sebaliknya, walaupun kita nggak pengen ngasih kepada seseorang, kalau Allah berkenan ingin ngasih, nggak dari kita pun Allah punya banyak makhluk yang lain.
Allah kasih seseorang lewat makhluknya yang lain. Kitanya nggak jadi ngasih. Karena kitanya nggak mau ngasih. Tapi Allah mau ngasih. Ya Allah kasih. Maka dari itu, kalau ada ajakan infak, sedekah, ini bangun masjid, ini bantu pesantren kita, ya, Anda tidak mau ngasih, itu tidak penting. Tapi penting bagi Anda. Ini ada kesempatan loh. Tuh Anda enggak ambil. Sebab kalau Allah berkehendak, Anda tidak mau bantu. Anda tidak mau bantu pesantren ini. Anda tidak mau membela channel ini. Anda tidak mau subscribe, share kebaikan-kebaikan yang ada dari channel ini, dari dakwah ini. Itu tidak penting bagi kami, tidak penting bagi Allah. Tapi penting sebenarnya bagi Anda. Kenapa? Jika Allah menghendaki, Allah jadikan pesantren ini berjaya, rame, banyak santrinya, channelnya juga banyak yang suka, banyak yang like, subscribe, and share. Itu kehendak Allah. Kalau Allah mau, walaupun Anda tidak mau, ya tetap Allah kasih. Karena memang hanya Allah yang mampu itu. Alladhi yujibu ta'alluqad du'a wal khawf wal raja' wat tawakkul wa anwa'al ibadah kullaha billahi wahdah. Ini semua yang menjadikan doa, permohonan, rasa takut, harapan dan semuanya itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah memang yang mampu untuk memberi ataupun menjegal. Faman 'allaqa dzalika bi makhluqin faqad syabbahahu bil khaliq wa ja'ala man la yamliku li nafsihi dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura syabihan biman lahul hamdu kulluh wa lahul khalqu kulluh wa lahul mulku kulluh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh wa biyadihil khairu kulluh. Maka barang siapa yang mengait-ngaitkan kemampuan memberi manfaat dan menimpakan madarat itu kepada selain Allah, berarti menjadikan pihak yang sebenarnya tidak bisa membahayakan sebagai faktor yang membahayakan. Makhluk yang tidak bisa mematikan dianggap bisa mematikan. Tidak bisa memberi hidup dianggap bisa memberi hidup. Ini berarti menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq. Hanya Allah yang mampu mencipta. Dialah pemilik dan penguasanya. Dan hanya kepadanya semua hal akan kembali. Kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah saja. Fa'azimmatul umuri kulliha biyadihi subhanah. Wa marji'uha ilaih. Fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Alladhi idha fataha linnasi rahmatan fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Maka segala kendali atau kendali segala keadaan hanya di tangan Allah. Kembalinya hanya kepada Allah. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendakinya tidak mungkin terjadi. Kalau Allah ingin memberi, nggak bakal ada yang bisa menjegal. Dan jika Allah tidak ingin memberi, maka siapapun yang ingin memberi akan terjegal. Kalau Allah sudah membukakan rahmah untuk sekelompok manusia, maka tidak akan ada yang bisa menghambatnya. Dan apabila Allah berkenan untuk menghambatnya, maka siapapun tidak akan bisa memberikan kasih sayangnya. Dialah yang maha perkasa dan maha tepat bijaksana keputusannya. Fa'aqbahu tashbih tashbihul ajizil faqiri bidzati
bil qadiril ghaniyyi bidzati. Maka syirik itu kenapa paling jeleknya dosa dan kelancangan yang sangat lancang kepada Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya syirik itu mengandung makna menyamakan makhluk yang sangat lemah, fakir secara zatnya dengan Allah yang maha mampu dari segala sesuatu dan maha kaya dalam segala hal. Wa min khasaisil ilahiyah. Dan di antara kekhususan hak istimewa keilahan Allah Azza wa Jal adalah al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh. Kesempurnaan yang mutlak tanpa batas dalam segala hal. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah Azza wa Jal, pada nama-nama dan sifat-sifatnya dalam segala hal. Wadzalika yujibu, kalau begitu berkonsekuensi. Konsekuensinya apa? Antakunal ibadatu kulluha lahu wahdah. Semua peribadatan hanya untuk Allah. Wat ta'zimu wal ijlalu wal khasyatu wad du'a. Pengagungan, rasa takut, permohonan hanya kepada Allah. Warraja wal inabah, harapan dan penyerahan diri semuanya